Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Sinau, berjumpa lagi dengan saya Ruswanto pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang pengelolaan usaha-usaha ekonomi di Indonesia. Setelah sahabat Ruang Sinau melihat tayangan video ini, diharapkan sahabat dapat mencontohkan dan menjelaskan jenis usaha perekonomian di Indonesia. Jangan lupa ya sahabat untuk mensubscribe, klik tanda lonceng untuk update video Ruang Belajar dan klik like. Baik sahabat Ruang Sinau, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan jenis usaha ekonomi di Indonesia. Pengelolaan jenis usaha perekonomian di Indonesia terdiri atas dua macam. Yang pertama, usaha yang dikelola sendiri. Yang kedua, usaha yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan adalah usaha yang dikelola secara individu, modalnya dimiliki oleh satu orang, dan usahanya dijalankan sendiri oleh pemiliknya. Jenis usaha yang dikelola sendiri atau perseorangan diantaranya: yang pertama, industri kecil; yang kedua, usaha pertanian; yang ketiga, usaha jasa; yang keempat, usaha perdagangan. Usaha kecil diantaranya adalah usaha gerabah, usaha anyaman, usaha mebeler. Pengusaha di atas disebut juga dengan pengrajin. Jenis usaha perseorangan lainnya adalah usaha pertanian. Usaha pertanian di dalamnya terdapat petani jagung, petani padi, petani cabai, dan petani sayuran. Masih ada lainnya. Jenis usaha perseorangan lainnya adalah usaha jasa. Di dalam usaha jasa terdapat usaha fotokopi, tukang cukur, usaha laundry, dan usaha jasa lainnya. Jenis usaha perseorangan lainnya yaitu usaha perdagangan. Usaha perdagangan diantaranya adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang yang ada di desa, dan pedagang-pedagang yang ada di pasar. Selanjutnya, sobat, kita akan membahas tentang usaha yang dikelola kelompok. Usaha yang dikelola kelompok adalah usaha yang dikelola oleh beberapa orang. Jenis usaha yang dikelola kelompok diantaranya adalah perseroan terbatas atau PT. Yang kedua, Commandeer Financial atau CV. Yang ketiga, firma atau FA. Yang keempat, koperasi. Baik sobat Ruang Sinau, yang pertama kita akan membahas tentang perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan modalnya didapatkan melalui penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan dalam menanamkan modal di sebuah PT. Baik, sobat Ruang Sinau, apa contohnya? Contohnya kami di sini contohkan adalah
PT Astra Honda Motor, PT Pertamina, PT Sido Muncul. Selanjutnya kita akan membahas tentang Komanditer Venoscan atau CV. CV adalah perusahaan bersama yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. 1 orang disebut sebagai komanditer aktif yang bertanggung jawab penuh atas kelancaran usaha. 1 orang disebut komanditer pasif yang mempercayakan jalannya usaha kepada komanditer aktif. Apa contohnya? Contohnya adalah di sini CV Makmur Jaya, CV Sarana Usaha Mandiri, dan masih banyak CV lainnya. Selanjutnya adalah firma atau FA. Firma atau FA adalah perusahaan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dan semua anggota bertanggung jawab penuh terhadap usaha yang dijalankannya. Selanjutnya, jenis usaha yang dikelola kelompok diantaranya adalah koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Di sini adalah lambang Koperasi Indonesia. Baik Sobat Ruang Sinau, dapat kita simpulkan bahwa pada pembelajaran kali ini kita telah membahas tentang pengelolaan usaha perekonomian di Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu pengelolaan usaha secara mandiri atau pengelolaan usaha secara sendiri atau perseorangan, dan pengelolaan usaha secara kelompok. Yang kedua, pengelolaan usaha secara perseorangan diantaranya industri kecil atau home industri, usaha pertanian, usaha jasa, dan usaha perdagangan. Pengelolaan usaha yang dikelola kelompok diantaranya PT, CV, firma, dan koperasi. Sekian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Salam B2M2, belajar berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.